Ibu bekerja di Oman, asal dari Garut. Ibu sudah berumah tangga, tapi suami tidak mengizinkan. Keluarga tidak mengizinkan untuk berangkat karena ada suami yang tinggal. Kemudian saya bertanya, suami ibu masih beraktivitas? Maksudnya masih sehat? Baik, Quran surah yang keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau suami masih ada, suami masih kuat dan sehat, maka ingat baik-baik ya, tugas mencari nafkah itu terletak pada suami. Ibu fokus ya. Jadi ada nafkah, ada bekerja, itu berbeda. Saya ulang, ada nafkah, ada bekerja. Kalau nafkah, mencari nafkah, sudah pasti bekerja. Tapi tidak setiap yang bekerja dihukumi sebagai nafkah. Lihat ya, saya ulang ya. Ada nafkah, ada bekerja. Setiap yang mencari nafkah, itu pasti bekerja. Tapi tidak setiap yang bekerja, itu mencari nafkah. Saya teruskan supaya paham. Mencari nafkah oleh Allah hanya dikhususkan pada laki-laki, suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dilebihkan dari perempuan, di antara kelebihannya dijadikan dia pemimpin. Hati-hati. Di ibu jangan tertukar, yang pemimpin itu di rumah tangga laki-laki, bukan perempuan. Jangan ditukar. Begitu ditukar tugasnya pasti ada masalah di rumah tangga. Maaf Pak ya, tidak ada suami takut istri, tidak ada. Yang ada kerjasama di rumah tangga. Saya pernah dengar kisah, ada di satu tempat itu para suaminya takut istrinya. Dikumpulkan oleh para RT-nya. RT mengatakan, yang takut istri ke sebelah kanan saya, semua ke kanan. Tiba-tiba ada satu orang yang ke kiri. Masya Allah. Ketika ditanya, Bapak tidak takut istri? Tidak Pak, tapi istri saya nyuruh saya ke kiri katanya. Istri saya nyuruh saya ke kiri. Jadi rupanya disuruh juga oleh istrinya. Ya? Nah, lihat sini, itu satu. Yang kedua, perhatikan, wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki diberikan kemampuan untuk mencari nafkah. Infak singkatannya adalah nafkah. Jadi kalau tugas mencari nafkah itu tugasnya suami, bukan istri. Awas jangan ditukar Bu ya. Apa bedanya kemudian dengan pekerjaan biasa? Nafkah itu ketika suami mencari nafkah, maka rizki yang Allah berikan, rizkinya akan diturunkan satu keluarganya. Bahasa singkatnya begitu. Misal ada suami A, istri B, menikah misalnya, punya anak 3. Kemudian suami mencari nafkah, berangkat dia. Ingat, dia tinggal berangkat aja. Kalau dia mau mencari, rizki Allah turunkan. Begitu dia berangkat, mencari nafkah, didapatkan rizkinya, maka rizki yang Allah berikan, sekalipun terlihat sedikit, akan cukup untuk semua orang yang ada di sini. Satu keluarga. Allah turunkan rizki untuk istrinya plus 3 anaknya. 5 orang dapat. Awas ibu jangan tukar. Tapi kalau kemudian seorang perempuan bertukar dengan suami mencari rizki, maka sebanyak apapun yang dia dapatkan, Allah hanya turunkan untuk pribadinya saja. Allah nggak akan berikan untuk seluruh keluarganya. Makanya ketika seseorang perempuan bertugas mencari nafkah bukan bekerja ya, agak berbeda di sini. Awas, nanti saya teruskan di akhir. Ketika perempuan sengaja bertugas mencari nafkah, mengambil tugas suami, sementara suami masih sanggup mencari nafkah, sebanyak apapun yang didapatkan pasti akan punya masalah di rumah tangganya. Pasti akan ada masalah. Karena rizki yang Allah berikan pertama, itu hanya untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Dan ingat betul kata saya di awal, rizki itu bukan hanya uang, tapi ada ketenangan, ada kenyamanan, ada ketentraman di rumah tangga, ada yang terkait dengan kesehatan, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Kadang-kadang ada tugas-tugas di rumah terkait dengan anak dan kehidupan sekitar yang tidak bisa diselesaikan oleh suami. Hanya istri yang bisa menyelesaikan. Ada tugas ibu yang tidak bisa dikerjakan oleh ayah. Hanya ibu yang bisa mengerjakan. Maka ketika seorang ibu keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, bukan pekerjaan biasa. Dan kemudian dalam konteks ini, dalam masalah ini, suami masih ada, masih punya kemampuan, dia mencari, suami diam di rumah misalnya, maka suami berdosa, istri kemudian mencari nafkah di sini, harta yang dibawa ke dalam rumahnya, yang akan dia dapatkan, hanya akan pemberian dari Allah untuk dirinya saja. Makanya sekalipun banyak dibagi ke rumah, tetap tidak akan meniadakan kegelisahan. Akan ada gelisah dan sebagainya. Sekarang apakah perempuan dilarang bekerja? Tidak. Sepanjang pekerjaan itu tidak dipahami sebagai nafkah dalam kehidupannya. Jika memang masih ada bagian di keluarga untuk mencari nafkahnya. Misal, zaman Nabi ada perempuan bekerja, Bu. Pengumpul panah. Ada yang perawat. Ada yang pengajar. Bahkan Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah mengajar, Bu. Beliau mengajar. Boleh silahkan perempuan jadi guru, ibu sekarang bekerja dan sebagainya. Ada yang lain bekerja, ada jadi perawat, ada yang macam-macam. Ibu dengan segala kemuliaan pekerjaannya sah, silahkan. Tapi ingat baik-baik ya, ini pesan saya. Kalau masih ada suami pendamping di rumah, maka tetap posisikan suami untuk mencari nafkah. Itu poin yang paling utama.
Kalau suami sudah diposisikan pencari nafkah, ibu kemudian bekerja hanya untuk misalnya menyalurkan hobi atau hal-hal yang penting dikerjakan, itu tidak ada masalah. Walaupun kata Quran litashqa, kamu akan merasa berat dalam mengerjakannya. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jelas Bu ya? Maka dalam hal ini menurut saya, coba ibu diskusi yang terbaik dengan suami. Diskusikan, diskusi dengan keluarga, cari jalan keluar, dan demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Kita mencari, Allah berikan. Paham ya? Ya, lihat baik-baik, fokus ya. Ibu, kalau ibu tanya pada saya tentang hukum, hukum itu tidak bisa disampaikan untuk menyenangkan seseorang. Hukum itu harus disampaikan untuk bisa memberikan jawaban pada kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kalau ibu bekerja sampai ke Oman, apakah dilarang? Tidak. Silahkan. Yang dilarang itu kalau bertukar tugas. Ibu mencari nafkah, suami tidak mencari nafkah, itu yang salah.